Tentu untuk YouTuber itu sebelum kalian terjun jadi YouTuber atau konten kreator pemula, kalian itu harus yakin sama diri kalian sendiri ya. Jadi kalian itu wajib banget yakin apa yang kalian lakukan sebelum kalian menjadi konten kreator, persiapan apa, istilahnya persiapan apa kalian ingin menjadi konten kreator, materi apa, niche apa, topik apa. Jadi itu YouTube konten kreator itu harus yakin sama dirinya sendiri. Jadi kalian harus persiapkan hal-hal yang mungkin mempengaruhi kalian itu membuat channel YouTube ya. Jadi karena konten kreator itu nggak semudah yang kalian bayangkan, butuh persyaratan, butuh istilahnya mental ya. Jadi kalau misalnya kalian ibaratnya itu harus siap mental, harus tahu gimana caranya biar YouTube itu berkembang, gimana caranya bisa mengembangkan YouTube-nya gitu, karena YouTube itu berproses selama 12 bulan terakhir. Hai YouTuber, kembali lagi bersama aku, Nani Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia serta dimudahkan segala urusannya guys. Karena setiap orang itu punya masalahnya itu masing-masing ya. Jadi gimana kalian menyikapinya. Jadi setiap hidup itu pasti ada masalah. Jadi kalian tetap aja fokus sama tujuan kalian, akhir kalian gitu guys. Oke, di video kali ini aku akan bahas tentang seputar YouTube versi Nani Channel, tentang 5 skill yang wajib banget YouTuber punyai. Bagi kalian yang penasaran, tetap dipantengin terus sampai beres. Nah, materinya yaitu tentang 5 skill yang wajib banget dipunyai oleh YouTuber pemula ataupun YouTuber yang ingin terjun lebih punya nilai lagi dalam berkonten ya. Nah, bagi kalian yang penasaran, tetap dipantengin terus sampai beres. Oke guys, langsung aja kita ke materinya, yaitu 5 skill yang wajib banget YouTuber punyai. Yang pertama itu adalah komunikasi. Jadi kalau misalnya pertama untuk YouTuber pemula itu kalian itu wajib banget punya public speaking atau komunikasi yang baik ya, yang menyampaikan suatu motivasi atau edukasi kalian ke orang banyak ya. Jadi sebagai penasehat gitu. Jadi intinya kalian itu harus punya edukasi atau wawasan yang kalian punya, yang mempunyai nilai gitu. Jadi kalian bisa buat konten dalam bentuk digital yang kalian kuasai, kalian buat, lalu kalian bisa membuat konten dalam bentuk digital video gitu. Jadi kalau YouTuber itu harus menguasai komunikasi yang baik, yang mudah dipahami, yang gak bertele-tele, yang maksudnya itu apa loh dalam orang lain itu menonton video kalian. Jadi intinya mudah dipahami dan komunikasi, serta kalian itu harus percaya diri apa yang kalian bawakan. Jadi intinya itu komunikasi itu penting banget untuk kalian itu ibaratnya menyampaikan suatu pesan, wawasan, edukasi kepada penonton. Jadi itu penting banget, kalian harus istilahnya belajar untuk komunikasi yang baik. Cara menyampaikan suatu hal itu kalian bisa ikut seminar-seminar tentang cara komunikasi yang baik, entah kalian ikut-ikut tentang kelas sukses reseller, sukses yang lainnya gitu. Kalian itu kalau kalian bisa banget komunikasi, kayak public speaking lebih bagus, itu lebih penting guys. Tapi yang penting harus percaya dirinya yang paling penting, agar kalian itu bisa menyampaikan apa isi dari video kalian. Next. Nah, karena komunikasi itu harus memiliki keterampilan. Jadi kalau misalnya kalian itu menjadi content creator, komunikasi itu harus mempunyai keterampilan yang kalian punya. Apa sih istilahnya? Wawasan atau edukasi apa yang mempunyai keterampilan dalam kalian berkomunikasi, ilmu apa yang orang ingin tahu dari channel kalian. Jadi kalau kalian ibaratnya channelnya itu seputar tips dan trik, kalian buat semenarik mungkin dan kalian bawakan dengan versi kalian. Nah, tips kedua untuk YouTuber itu harus mempunyai skill sebagai berikut, yaitu penguasaan berbagai bidang atau touch, penguasaan kamera,
speaker, lighting, dan lainnya. Jadi kalau konten kreator itu harus menguasai berbagai bidang. Seperti kalian itu menjadi konten kreator itu harus mempunyai handphone. Handphone itu kalian harus pasang kamera kan, kameranya itu harus tepat sesuai sama kalian yang mau kalian bawakan dalam video digital tersebut. Nah, untuk kameranya itu ya kalian harus taruh itu berdasarkan ukurannya pas, muka kalian, face kalian. Jadi itu kamera kalian itu harus taruh di tripod. Biasanya kalau YouTuber itu harus ada tripodnya. Tripod untuk bisa sejajar dengan muka kalian. Jadi intinya kalian harus punya atau penguasaan berbagai bidang seperti kamera, lightingnya, editnya, segala macam itu kalian harus menguasai untuk konten kreator ya. Jadi ibaratnya kalian bisa menguasai pelan-pelan belajar sebagai konten kreator, bertahap, berproses. Entah kalian harus bisa menyesuaikan kamera, lightingnya, editnya, sound efeknya, kalian harus menguasai hal itu. Karena konten kreator itu sangat menunjang, jadi biar penonton itu nggak monoton. Jadi ada suatu editan, ada gambarnya yang kiranya itu bisa dipandang baik, bagus gitu. Karena kalau misalnya kamera kalian agak sedikit buram, pencahayaannya kurang, lightingnya kurang, itu jadi ibaratnya merusak untuk penonton itu lihat. Jadi kalian usahain kameranya pas, lightingnya, editnya, jadi setidaknya buat mata penonton itu nyaman untuk nonton video kalian ya guys. Itu penting banget. Next. Nah, tips ketiga untuk skill yang wajib dipunyai oleh konten kreator yaitu kemampuan membuat ide konten yang bagus. Jadi kalian harus punya skill, kemampuan membuat konten yang bagus. Dalam kalian membuat konten menjadi YouTuber itu adalah suatu bidang kayak pekerjaan sama seperti bidang yang lainnya. Kalian harus punya terampil konten apa yang kalian bawakan, kalian bisa catat, kalian bisa nanti bawakannya biar nggak grogi, kalian bisa tulis, kalian bisa tulis di playlistnya gimana caranya gitu. Jadi kalian harus punya keterampilan sendiri untuk menciptakan ide konten yang menarik dalam versi kalian. Jadi konten kreator itu harus ada keterampilan dalam membuat konten, apa tema yang kalian buat sesuai niche kalian. Jadi harus punya keterampilan, harus punya istilahnya nilai value yang kalian tonjolkan. Jadi keterampilan itu dibutuhkan untuk konten kreator karena agar penonton itu bisa betah. Jadi kalian itu wajib banget terampil apa yang kalian punya, kalian tonjolkan dalam bentuk video yang kalian buat. Jadi keterampilan itu penting banget entah apapun. Jadi kalau misalnya versi orang lain itu kan berbeda-beda, tapi versi kalian itu berbeda pastinya. Jadi setiap orang itu berbeda-beda keterampilan dan ilmunya. Jadi kalian itu wajib banget, kalian harus menguasai keterampilan dalam membuat konten yang bagus. Next. Nah, yang dimaksud terampil itu harus mampu memproduksi dan membuat konten yang unik dan menarik serta bagus. Jadi kalian harus mampu memproduksi konten-konten yang unik, yang digemari orang lain, yang menarik, yang bagus. Jadi kalian itu harus punya memproduksi sebuah konten yang menarik, bagus, agar penonton itu nggak bosen ya guys. Jadi konten kreator itu harus punya inspirasi, ide yang berkualitas agar istilahnya terus ditonton dan banyak peminatnya. Jadi harus mempunyai keterampilan yang unik, menarik, serta bagus. Nah, poin keempat yaitu 5 skill yang wajib banget dipunyai konten kreator, yaitu yang poin keempat yaitu mampu memahami penonton atau target penonton. Nah, di sini untuk konten kreator kita wajib banget harus memahami penonton. Jadi kalian tuh wajib banget memahami apa sih minat dia. Karena kan kalau penonton itu subscribe channel kalian, berarti dia itu suka sama channel YouTube kalian gitu. Jadi kemungkinan dia itu akan nonton video-video serupa. Jadi sesuai niche yang kalian punya. Makanya kalian sebagai konten kreator harus paham skill memahami penonton atau target penonton. Siapa target audiens kalian? Istilahnya penonton apa yang disukai. Jadi kalian harus punya istilahnya target penonton atau sesuai niche yang kalian punya. Jadi penonton itu harus bisa dipahami sama kalian. Jadi kalian bisa tuh ditulis di beranda atau komunitas kayak pertanyaan, "Hai guys," gitu. Kira-kira dalam video ini yang paling banyak ditonton itu apa ya? Seputar YouTube,
tips dan trik seputar bisnis. Nanti kan ada polling tuh, jadi kemungkinan itu bisa melibatkan audiens penonton dan dia akan polling mana yang banyak. Nah itu kalian baru buat konten. Jadi intinya kalian harus memahami audiens agar kalian itu bisa memberikan konten-konten yang sesuai sama penonton ya guys. Itu penting banget karena penonton itu istilahnya bisa terus menonton kalau dia itu royal. Jadi kalau misalnya ibaratnya penonton itu bisa jor-joran nonton kalau misalnya videonya itu berkualitas. Jadi penonton itu ada yang istilahnya cuma subscribe aja, sekedar subscribe singgah sebentar. Tapi jika kalau konten kalian berkualitas terus dia tonton. Tetapi kalau penontonnya itu royal, dia akan terus nonton sesuai yang dia inginkan di channel YouTube kalian. Jadi kalau penonton royal itu terus nonton dengan nice tema yang serupa, tapi dia terus menonton dengan durasi yang lama ya guys. Itu penting banget, kalian harus memahami penonton atau target penonton. Next. Nah, poin terakhir yaitu 5 skill untuk YouTuber yang wajib banget dipunyai, yaitu harus pede. Nah, di situ kalau misalnya kalian menjadi content creator, kalian punya skill apa dulu? Kalian harus tonjolkan. Nah, fungsi content creator itu adalah memanfaatkan video digital dalam bentuk edukasi, dalam bentuk wawasan, dalam bentuk ilmu, dalam bentuk istilahnya kegiatan yang kalian lakukan itu istilahnya melalui handphone kalian, melalui kamera kalian. Jadi kalian itu wajib banget harus pede dan percaya diri. Itu kunci konten kreator. Jadi kalau konten kreator itu harus pede, apa yang kalian bawakan harus yakin, harus istilahnya lugas menyampaikan materinya. Nah, kalian itu wajib banget harus percaya diri. Jadi kalau kalian aja nggak yakin, apalagi penonton yang nonton itu guys. Jadi kalian harus yakinkan diri kalian dulu, baru penonton. Jadi istilahnya kalian itu membius penonton dengan karya yang kalian punya gitu, dengan motivasi yang kalian punya. Kalian harus percaya suatu hal itu butuh proses, butuh perjuangan, meskipun sulit kalian terus berusaha semaksimal mungkin. Kalian percaya aja proses tidak mengkhianati hasil. Nah, untuk konten kreator itu wajib banget mempunyai skill 5 skill yang wajib dipunyai oleh YouTuber. Oke guys, segitu dulu tentang materi 5 skill yang wajib banget dimiliki oleh konten kreator atau YouTuber yang mau terjun ke dunia YouTube ya. Jadi wajib banget, yang pertama itu kalian harus mempunyai komunikasi yang baik. Nah, di situ komunikasi yang baik dalam bentuk wawasan. Yang kedua itu penguasaan berbagai bidang seperti tol, penguasaan kamera, lighting, istilahnya speaker, segala macam. Kalian harus sesuaikan dengan hal yang kalian lakukan, jangan sampai itu merusak pemandangan penonton. Jadi kalian harus buat istilah penonton itu betah nonton video kalian. Kalian harus memanjakan mata penonton dengan kamera, lighting, dengan speaker yang bagus, suaranya lantang. Nah, yang ketiga itu kemampuan membuat ide konten yang bagus dalam bentuk digital. Kalian membuat ide konten sesuai net topik yang kalian buat semenarik mungkin. Kalian buat dengan versi kalian, dengan wawasan yang kalian punya. Kalian tonjolkan dalam bentuk video. Nah, yang keempat itu memahami penonton atau target penonton. Kalian harus memahami penonton itu sukanya apa. Kalian harus bisa berinteraksi dan bisa menyesuaikan penontonnya itu, ibaratnya yang disukai itu nonton apa. Kalian harus tahu. Yang kelima itu kalian harus pede dan percaya diri. Itu kuncinya 5 skill yang wajib banget diketahui oleh YouTuber pemula. Oke guys, segitu dulu tentang tips yang tadi, semoga berguna untuk kalian. Nah, tetap YouTuber itu berproses selama 12 bulan terakhir, 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Kalian tetap buat konten yang berkualitas, yang kalian kuasai. Kalau bisa kalian buat ide-ide yang menarik, yang benar-benar istilahnya membuat kalian itu selangkah lebih unggul dari konten-konten yang lain. Oke, semoga apa yang kusampaikan bermanfaat untuk kalian YouTuber pemula. Terus berproses dan belajar, jangan pernah cepat puas. Itu sih intinya guys. See you next video, bye bye.